Menyaksikan 6 orang yang melompat turun dari Magic Beast, jejak ketakutan meresap ke ekspresi heran Yumei. Tatapan cemasnya menyapu orang berjubah hitam itu dan langsung mengabaikan Xiao Yan. Sosoknya dengan cepat mundur puluhan meter saat dia dengan dingin memperhatikan kelompok itu. Dengan tawa dingin, dia bertanya, angin apa yang bertiup di gurun ini malam ini? Kapan pertapa yang jarang terlihat, mulai menikmati membentuk kelompok? Haha, sungguh tidak terduga bahwa kami akan dapat bertemu dengan orang kuat setingkat Do Uang setelah baru saja tiba di gurun yang luas ini. Kau seharusnya menjadi salah satu pemimpin dari 8 suku besar rakyat ular, bukan? Di antara orang-orang baru, pria paruh baya itu melangkah maju dan tertawa saat dia menatap Yumei di kejauhan. Duduk di gundukan pasir, guncangan di wajah Xiao Yan berangsur-angsur menghilang. Dia berkedip dan diam-diam menyapu pandangannya ke 8 orang itu. Dia menyadari bahwa di antara 8 orang ini, selain orang berjubah hitam itu, yang begitu misterius sehingga seseorang tidak dapat melihat kekuatannya, yang lain tampak samar-samar memandang pria paruh baya itu sebagai seorang pemimpin. Siapa dia? Dia benar-benar bisa membuat begitu banyak orang kuat untuk mendengarkan dia? Merasakan situasi ini, keheranan secara bertahap muncul di hati Xiao Yan. Harus diketahui bahwa orang yang bisa menjadi Do Uang semuanya adalah orang terkenal. Orang-orang seperti mereka mungkin memiliki kepribadian yang berbeda tetapi mereka semua memiliki keangkuhan yang sama dari yang kuat di dalam tulang mereka. Akan sangat sulit bagi mereka untuk tunduk pada seseorang yang memiliki level yang sama. Xiao Yan mengalihkan pandangannya dari beberapa orang ini, akhirnya mendarat di pria paruh baya yang tersenyum dan secara kasar menilainya. Xiao Yan harus mengakui bahwa pria paruh baya ini memiliki sikap yang sulit untuk digambarkan. Wajahnya yang berbeda dan bersudut membuat orang lain tahu bahwa dia pasti pria yang sangat tampan ketika dia masih muda. Dia mungkin sedikit lebih tua sekarang tetapi dia memiliki sikap dewasa yang diasah dari tahun-tahun yang menambah ketenangan dan rasa pengalaman. Ancaman ganda ini akan memiliki kekuatan mematikan terhadap beberapa gadis yang lebih muda. Orang ini tampaknya tidak sesederhana itu, Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Ini adalah kesan pertama yang diberikan pria paruh baya tampan ini kepada Xiao Yan. Secara alami, orang apa yang bisa menjadi Do Uang itu sederhana? Dia mengalihkan pandangannya dari pria paruh baya dan sekali lagi berhenti pada sosok manusia yang ditutupi jubah hitam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yan memiliki perasaan samar bahwa sejak orang misterius berjubah hitam muncul, tatapan di bawahnya sepertinya fokus padanya dengan cara yang tidak jelas. Kamu siapa? Mengapa Anda datang ke wilayah dalam negeri rasaya di tengah malam? Apakah kamu tidak tahu bahwa manusia dilarang datang ke sini? Senyum mempesona di wajah Yumei sudah benar-benar lenyap. Menggantinya adalah ekspresi serius yang tebal. Jelas, barisan menakutkan yang tiba-tiba muncul di depannya tidak memberinya waktu luang untuk bercanda. Keke, ada sesuatu yang penting untuk kita kunjungi di Gurun Tager. Bisakah Anda memimpin jalan ke bagian dalam gurun untuk melihat ratu suku Anda? Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, Anda ingin melihat yang mulia. Mendengar ini, sudut yang indah dan berbahaya terbentuk di mata cantik Yumei. Dia berkata sambil tersenyum dingin, rakyat ular kami telah bermusuhan denganmu manusia selama bertahun-tahun. Masing-masing tangan kita berlumuran darah dari sisi lainnya. Apa yang perlu didiskusikan? Jika sedikit dari Anda tahu apa yang baik untuk Anda, saya mendorong Anda untuk segera pergi. Jika tidak, begitu 8 pemimpin suku kita berkumpul, jumlah orang kuat di Kekaisaran JM akan menyusut drastis. Pak Tua, sudah kubilang kalau kamu bisa melupakan mengadopsi sikap diplomatis dengan rakyat ular. Mereka tidak membeli ini. Seorang pria besar yang gesit dan galak di udara menundukkan kepalanya dan berteriak kepada pria paruh baya. Suara pria besar itu seperti guntur, bergema di udara. Itu lama kemudian sebelum perlahan-lahan melemah dan menghilang. Saya kenal wanita ini. Dia adalah pemimpin suku ular Mei, salah satu dari 8 suku besar dari suku ular. Hehe. Saat itu, ketika Kekaisaran Jia-Ma memulai perang dengan suku-suku ular, lelaki tua Lena itu bertempur dengannya dan akhirnya menderita kerugian. Mata pria besar itu menatap tubuh Yumei yang mempesona saat dia berkata sambil tersenyum. Lena? Maksudmu lelaki tua yang berlatih dengan metode kiti pepetir selama perang saat itu?
Saya bertanya-tanya, apakah racun di tubuhnya telah disembuhkan? Senyum dingin muncul di sudut mulut Yumei saat dia mengejek. Terima kasih, racunnya telah sembuh tapi salah satu tangannya akhirnya lumpuh. Pria besar itu berkata terus terang. Mata yang dia gunakan untuk melirik Yumei menunjukkan kilatan dingin. Pak Tua, mari kita bertindak dan menangkapnya. Jangan buang waktu lagi. Jika kami datang terlambat, hal yang Anda inginkan mungkin akan hilang. Selain itu, jika dia melarikan diri, kesulitan misi kami mungkin akan meningkat secara signifikan. Pria besar itu menunduk dan berkata kepada pria paruh-baya. Mendengar ini, pria paruh-baya yang dipanggil sebagai tua dia berpikir dengan tenang untuk sementara waktu. Dia menganggukkan kepalanya sedikit dan tanpa daya berkata, karena kamu tidak ingin bekerja sama, maka jangan salahkan kami karena mengganggumu dengan nomor kami. Old Si, Feng Li, aku harus merepotkanmu. Ketika dia menyelesaikan kalimat terakhir, lelaki parubaya itu mengangkat kepalanya dan berkata kepada lelaki besar dan lelaki tua agak kurus di udara. Tidak masalah. Aku sudah lama ingin melihat betapa uletnya orang-orang kuat dari rakyat ular. Mendengar kata-kata pria paruhbaya itu, pria besar itu segera menepuk dadanya dan tertawa tanpa ragu sedikit pun. Orang tua kurus lainnya, di sisi lain, sedikit ragu-ragu. Jelas dia arogan dengan posisinya dan tidak ingin mereka berdua menyerang bersama. Namun, keraguannya hanya berlangsung sesaat sebelum disingkirkan. Dia jelas menyadari bahwa Do Uang ini akan meningkatkan kesulitan misi berikutnya. Tubuh kedua pria itu bergetar dan kemudian berubah menjadi dua garis hitam yang muncul dari jarak dekat dari Yumei. Kecepatan tubuh mereka yang meningkat secara tiba-tiba menyebabkan udara mengeluarkan suara ledakan. Yanxi. Berdiri di atas gundukan pasir, pria besar itu mengangkat kepalanya dan mengumumkan namanya. Ini adalah etiket kecil di antara orang-orang kuat. Feng Li, kata orang tua kurus acuh tak acuh. Mendengar kedua nama ini, hati Xiao Yan dan Yumei berdebar kencang. Kedua orang ini sebenarnya adalah Lion King Yanxi dan Walking Wind Feng Li, yang terkenal di seluruh Kekaisaran Magia sebagai bagian dari 10 terkuat di Kekaisaran. Menatap sosok pria besar dan pria kurus dengan ekspresi tertegun, Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin. Biasanya, akan sulit untuk melihat orang-orang kuat yang berada jauh di atasnya. Namun, pada malam ini, dia benar-benar bisa melihat mereka berdua sekaligus. Saya bertanya-tanya siapa yang berani menerobos ke dalam daerah dalam suku saya. Sebenarnya 2 orang dari 10 orang terkuat dari Kekaisaran Magia. Kata-kata itu mengejek saat dia tertawa pelan dan dingin. Wajah cantik Yumei menjadi semakin serius. Meskipun dia belum pernah bertarung dengan keduanya sebelumnya, dia pernah mendengar nama mereka. Mereka bukanlah individu tak berguna yang memiliki ketenaran besar. Kedua orang ini secara alami memiliki poin luar biasa untuk menjadi bagian dari 10 terkuat dari Kekaisaran Jia Ma. Dengan kekuatan Yumei, dia tidak akan terlalu takut bertarung dengan salah satu dari mereka. Namun, jika dia harus melawan mereka berdua sendirian, itu akan sedikit lebih sulit. Selain itu, selain keduanya, orang berjubah hitam yang diam adalah orang yang paling ditakuti Yumei. Do Huang, itu adalah orang yang sangat kuat yang hanya bisa ditandingi oleh Yang Mulia. Mengapa orang-orang ini tiba-tiba berkumpul di sini di gurun pasir? Sesuatu yang buruk pasti telah terjadi untuk sesuatu yang tidak biasa seperti ini terjadi. Terlepas dari motif mereka, saya harus menyampaikan informasi ini kepada Yang Mulia. Jika tidak, dengan barisan mereka, tidak ada satupun di antara 8 suku besar kami yang bisa melawan mereka sendirian. Pikiran ini melintas dengan cepat di hati Yumei. Tanpa ragu-ragu atau mengatakan omong kosong, tangannya dengan cepat membentuk segel yang aneh. Pada saat yang sama, ekor ularnya dengan lembut menepuk permukaan pasir. Mengikuti suara teredam lembut, gundukan pasir yang tenang tiba-tiba meledak. Gelombang pasir yang sangat besar terbentuk di depan Yumei dalam sekejap mata dan menghantam yang lain dari segala arah. Lakukan! Melihat Yumei yang pertama bertindak, Yanxi tidak repot-repot bersikap sopan. Dia berteriak pelan, mengangkat kepalanya, membuka kedua tangannya dan zat perak samar seperti gelombang suara auman singa tiba-tiba dilepaskan dari mulutnya yang terbuka lebar. Gelombang suara dengan kejam menghantam gelombang pasir yang keras, dalam sekejap, pasir membeku di udara, akhirnya jatuh tanpa kekuatan. Setelah Yanxi mengatasi gelombang pasir,
Feng Li di sampingnya gemetar dan tiba-tiba menghilang. Sesaat kemudian, riak energi ganas dipancarkan dari balik gelombang pasir. Setelah mengatasi serangan gelombang pasir dari sisi lain, Yao Xi juga mengadopsi peran yang kasar dan tidak masuk akal saat dia menyerang dengan keras ke dalam pertempuran di jarak yang dekat. Seketika, selokan besar yang panjangnya lebih dari puluhan meter terus muncul saat kekuatan ditembakkan. Sementara langit dipenuhi dengan pasir kuning yang menari, wajah cantik Yu Mei dipenuhi dengan ekspresi dingin. Dari tengah telapak tangannya, dua sutra energi hijau yang tenang diaglomerasi menjadi ular hijau besar. Ular hijau kali ini jelas bukan ular kecil yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Kedua ular hijau besar ini tertutup sisik tebal dan taring putih tajam mereka bersinar setiap kali mereka membuka mulut. Hal yang paling menakutkan adalah ular berwarna hijau ini sepertinya memiliki kekuatan hidup. Dua kikuat yang samar dilepaskan dari tubuh mereka. Saat mereka dengan aneh berjingkrak dan memutar, mereka nyaris tidak bisa menahan Yan Xi dan Feng Li. Sungguh hal yang menakutkan, hanya ular energi aneh yang telah diaglomerasi ini yang memiliki kekuatan Douling. Melihat bahwa dua ular energi hijau besar berhasil memblokir dua serangan Douang dengan berjingkrak dan memutar, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggerakkan mulutnya berulang kali. Aku sudah lama mendengar bahwa beberapa orang kuat dalam ras ular rakyat mampu menyingkirkan jiwa dari binatang ajaib dan melatih mereka menjadi kemampuan unik. Setelah berhasil melatih kemampuan ini, seseorang akan mampu mempertahankan kekuatan asli binatang ajaib. Binatang buas ini juga tidak takut mati di bawah kendali pemiliknya. Sangat merepotkan melawan mereka. Melihatnya sendiri hari ini, saya harus mengatakan bahwa rumor itu benar-benar benar. Melihat pasir kuning yang menari dan medan perang yang melonjak energi, pria paruh baya itu menghela nafas. Elder, sepertinya kedua tuan itu tidak akan bisa segera menanganinya. Apakah Anda membutuhkan kami untuk menyerang? Seorang pria mendekati pria paruh baya dan berkata dengan hormat. Mendengar ini, pria paruh baya itu memiringkan kepalanya dan menatap pada orang misterius yang seluruhnya ditutupi oleh jubah hitam itu. Tampaknya telah merasakan tatapannya, orang berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Sepasang mata di bawah tudung berwarna hitam sekali lagi melirik pria muda di bukit pasir tidak jauh yang wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan pada pertempuran yang intens. Ada arti yang tidak diketahui di balik tatapannya. Melihat tindakan orang berjubah hitam itu, pria paruh baya itu mengangguk sedikit. Dia merenung sebentar dan berbisik, lupakan, dengan kekuatan si tua dan Feng Li, dia hampir tidak bisa bertahan. Setelah beberapa saat, kemenangan akan ditentukan. Ya Pak. Setelah memberikan jawaban penuh hormat, pria Douling ini, yang pernah mendominasi gelar terkuat di kota besar, menyapu pandangannya dengan hormat ke orang berjubah hitam yang berdiri di samping. Dia kemudian perlahan mundur.